Ya. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, manajemen keuangan. Di sini kami menganalisis laporan keuangan perusahaan farmasi, yaitu PT Kimia Farma, PT Kalbe Farma, dan PT Indofarma. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Kemal Pratama dengan NRP 141. Saya Ramadhani Putri dengan NRP terakhir 121. Saya Risma dengan NRP terakhir 137. Pertama, deskripsi perusahaan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi dengan jaringan apotek terbesar dan penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia. Memiliki 1.300 outlet yang berlokasi di 200 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Secara resmi berdiri pada 16 Agustus 1971 dan menjadi perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Next. Visi perusahaan PT Kimia Farma menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Untuk misinya, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan, dan jaringan distribusi, retail, farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua adalah mengelola perusahaan secara corporate governance dan operational excellence, didukung oleh sumber daya manusia profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Next. Untuk yang kedua ada PT Kalbe Farma, didirikan pada tahun 1966, yang dimulai dari garasi sederhana dan berkembang menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Di sini Kalbe Farma juga menyediakan obat bebas dengan manfaat terapeutik, produk minuman yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk suplemen dan produk pencegahan lainnya. Di sini visi yang diusung oleh PT Kalbe Farma jadi perusahaan produk kesehatan terbaik di Indonesia, didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang unggul. Untuk visi ini disertai dengan misi perusahaan untuk meningkatkan kesehatan demi kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga ada PT Indofarma, disingkat PT Indofarma, telah berkiprah menjadi perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional lebih dari 10 dekade. Di tahun 1918 berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintah kolonial Belanda. PT Indofarma telah menjadi salah satu perusahaan milik negara yang mendukung program pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Status perseroan kembali berubah pada tahun 1966 menjadi PT Indofarma berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1995 dengan akta pendirian berdasarkan akta nomor 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan akta nomor 134 tanggal 26 Januari 1996. Untuk visi dari Indofarma sendiri menjadi perusahaan healthcare Indonesia pilihan utama yang berskala global. Untuk misinya ada 3, memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern. Yang kedua, menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap, dan terjangkau secara konsisten. Yang ketiga, berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada laporan keuangan internal.
itu analisis vertikal. Next, pada PT Kimia Farma di laporan posisi keuangannya terlihat bahwa struktur aset perusahaan didominasi oleh aset tetap yang mencapai 35,94% dan piutang usaha sebesar 33,16% pada tahun 2022. Next. Nah, di sini laporan laba ruginya dapat dilihat bahwa pendapatan usaha mengalami penurunan tren fluktuatif dari 10 triliun di tahun 2020 menjadi 12,8 triliun di tahun 2021. Lalu turun kembali menjadi 9,6 triliun di tahun 2022. Next. Lalu pada laporan arus kas, di sini dapat dilihat menunjukkan fluktuasi signifikan dalam aktivitas keuangan perusahaan. Penerimaan dari pelanggan naik dari 10,5 triliun pada 2020 menjadi 12,4 triliun pada tahun 2021, lalu turun kembali menjadi 9,7 triliun pada tahun 2022. Next. Di sini ada laporan perubahan ekuitas pada perusahaan Kimia Farma dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengungkapkan peningkatan laba tahun berjalan dari 1.234 juta pada tahun 2020 menjadi 1.753 pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan menjadi 596 juta pada tahun 2022. Next. Pada perusahaan Kalbe Farma di sini dapat dilihat laporan posisi keuangannya. Terdapat beberapa poin penting. Total aset perusahaan meningkat sebesar 20,56% dari 57 triliun pada tahun 2021 menjadi 69 triliun pada tahun 2022. Next. Nah, di sini dapat dilihat laporan laba rugi. Laba bersihnya mencapai 7.566.100.000 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 9.706.100.000 pada tahun 2022. Next. Di sini dapat dilihat laporan arus kas pada perusahaan Kalbe Farma selama periode 2020 sampai 2022. Arus kas dari aktivitas operasi Kalbe Farma mengalami penurunan signifikan dari 4 miliar 344 di tahun 2020 menjadi 1 miliar 338.100.000 di tahun 2022. Next. Nah, di sini yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas pada perusahaan Kalbe Farma selama periode 2020 sampai 2022. Laporan perubahan ekuitas pada perusahaan ini mencatat beberapa perubahan yang signifikan. Saldo awal saham biasa tetap stabil, rata-ratanya sekitar 468 miliar. 468 juta. Nah, di sini selanjutnya ada perusahaan Indofarma. Laporan di sini dapat dilihat juga laporan posisi keuangannya pada periode tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan peningkatan aset lancar, yaitu 10 miliar 828 di tahun 2020 menjadi 12 miliar 64 juta di tahun 2022. Next.
Lalu pada laporan laba rugi, pendapatan usaha perusahaan Indofarma, perusahaan mengalami pertumbuhan yang konsisten dari 1 miliar 715 di tahun 2020 menjadi 2 miliar 901 ribu di tahun 2022. Next. Laporan selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan kas operasi pada perusahaan Indofarma pada tahun 2022 menunjukkan kecenderungan yang menarik meskipun arus kas operasi positif sebesar 46.547 mengidentifikasikan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya terjadi penurunan signifikan sebesar 50% dibanding tahun sebelumnya. Next. Sini ada laporan perubahan ekuitas. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa perubahan yang patut dicatat, antara lain penurunan signifikan pada cadangan pengukuran kembali program imbalan sebesar 13.757.600 juta atau 9,2% peningkatan yang signifikan pada saldo laba yang belum ditentukan. Penggunaannya sebesar 428 juta 428 miliar atau 228,1%. Next. Nah, selanjutnya ada analisis horizontal pada laporan keuangan internal perusahaan farmasi. Yang pertama ada Kimia Farma. Pertama, laporan posisi keuangan. Dapat dilihat dari hasil analisis yang kami lakukan, PT Kimia Farma untuk periode 2020 sampai 2022, aset lancar menampilkan perubahan yang signifikan. Kas yang setara kas mengalami penurunan yang besar dari 7.798.402.387 di tahun 2020 menjadi 4.339.361 di tahun 2022, menunjukkan penurunan likuiditas. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan piutang dagang dan investasi dalam aset jangka panjang. Next. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dapat dilihat juga hasil analisisnya pada tahun 2022 laba sebelum pajak mengalami penurunan yang serupa. Menurun dari 157.598.406.000 pada tahun 2020 menjadi 260.576.120.000 pada tahun 2022, terutama karena kombinasi penurunan laba kotor dan kenaikan beban penjualan dan administrasi. Next. Yang ketiga, laporan arus kas. Terjadi penurunan yang signifikan dalam arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi, mengalami penurunan dari minus 539.953.834.000 di tahun 2020 menjadi berkurang menjadi 119.416.000.037 di tahun 2022. Sini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan investasi perusahaan selama periode tersebut. Next. Terakhir ada laporan perubahan ekuitas dari 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa komponen ekuitasnya, seperti cadangan evaluasi, perubahan nilai wajar hasil keuangan, cadangan pengukuran kembali program imbalan, komponen ekuitas lainnya, laba bersih, dan dividen tunai. Next.
Yang kedua, Kalbe Farma. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, Acer Lancar menampilkan perubahan yang signifikan. Kas dan setara kas menunjukkan dari 7855582 di tahun 2020 menjadi 6513482 di tahun 2022. Di sini menunjukkan penurunan likuiditas yang terutama terjadi pada tahun 2021, penyebabnya termasuk peningkatan piutang dagang dan investasi dalam aset jangka panjang. Piutang dagang meningkat dari 8908 menjadi 10.607.226. Laporan laba rugi. Laba bersih menunjukkan kenaikan yang signifikan, menandakan peningkatan profitabilitas secara keseluruhan dari 5128.304 di tahun 2020 menjadi 5461 di tahun 2022. Menunjukkan peningkatan profitabilitas setelah memperhitungkan pajak penghasilan. Next. Laporan arus kas. Pembayaran pada pemasok atas barang dan jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan dari 12.407.550 di tahun 2020 menjadi 19.106.891 di tahun 2022, mencerminkan peningkatan biaya produksi. Pembayaran gaji dan tunjangan mengalami peningkatan sedikit, menunjukkan kenaikan biaya tenaga kerja dan jumlah karyawan. Next. Laporan perubahan ekuitas. Pada hasil analisis yang kami lakukan, Zon Treasury mengalami penurunan yang signifikan, menurun dari 2.003.200 di tahun 2020 menjadi 1 miliar ke 973.113 di tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan pembelian kembali saham sendiri, terutama pada tahun 2021. Next. Yang terakhir, perusahaan PT Indofarma. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset lancar, kas, dan setara kas mengalami penurunan yang signifikan. Menurun dari 2.501.073.000 di tahun 2020 menjadi 1.255.841.571 di tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang dagang dan piutang lainnya, pembayaran hutang jangka pendek, serta investasi dalam aset jangka panjang. Next. Yang kedua, laporan laba rugi. Perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dari 303.055.527.975 di tahun 2020 menjadi minus 222.154.618 di tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha dan peningkatan beban pokok penjualan. Keseluruhan, analisis horizontal ini menunjukkan mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan selama periode 3 tahun tersebut. Next. Laporan arus kas pada Indofarma. Pembayaran pada pemasok atas barang jasa juga mengalami penurunan yang signifikan, turun dari 1.248.453 di tahun 2020 menjadi minus 1,540.276.322 di tahun 2022, menunjukkan penurunan biaya produksi produk dan layanan. Next. Laporan yang terakhir, laporan perubahan ekuitas. Dari tahun 2020 hingga 2022 menggambarkan beberapa perubahan yang signifikan dalam struktur ekuitas perusahaan. Saham biasa tidak mengalami perubahan selama periode tersebut, tapi cadangan revaluasi mengalami penurunan yang drastis, disebabkan oleh penurunan nilai aset, pasar aset tetap, dan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu selanjutnya bab 3 yaitu kita akan membahas perbandingan antar perusahaan. Nah, di bab 3 ini kita
melakukan beberapa perhitungan rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di rasio likuiditas sendiri ada current ratio, yaitu dari analisis yang kita lakukan, secara garis besar dapat dilihat bahwa Kalbe Farma memiliki current ratio tertinggi dibandingkan dua perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma memiliki aset lancar lebih banyak daripada utang lancarnya, sehingga perusahaan ini dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu ada quick ratio. Secara garis besar dapat dilihat bahwa Indofarma Tbk memiliki rata-rata quick ratio tertinggi jika dibandingkan dua perusahaan lainnya. Hal ini dapat mencerminkan bahwa Indofarma Tbk memiliki kesiapan dalam memiliki aset untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang ketiga ada account receivable turnover, di mana dapat disimpulkan dari tabel yang kita buat, Kalbe Farma merupakan perusahaan yang memiliki account receivable turnover tertinggi, yang mana menunjukkan kemampuannya dalam efisiensi manajemen kredit dan kecepatan dalam menagih piutang dengan baik. Lalu yang keempat ada inventory turnover, di mana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Indofarma Tbk memiliki rasio inventory turnover yang paling unggul, yang mengartikan bahwa perusahaan mereka dapat mengelola persediaannya mulai dari proses menjual hingga mengganti barang-barang persediaan dalam periode tertentu dengan efisien. Lalu yang kelima ada aset turnover. Melalui tabel dapat dilihat bahwa Kalbe Farma Tbk memiliki tingkat aset turnover paling tinggi dari dua perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan penjualan dari aset-aset yang dimiliki. Lalu kita lanjut pada perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin, di mana melalui tabel profit margin ini dapat dilihat bahwa Indofarma Tbk cenderung mengalami kerugian pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang ditunjukkan oleh angka minus. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti tingginya biaya gaji karyawan, biaya operasional, dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki rasio profit margin yang terbaik yaitu Kalbe Farma Tbk, yang merupakan pencerminan atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit pendapatan yang diperoleh secara efisien. Lalu yang kedua ada return on asset atau ROA, di mana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kalbe Farma Tbk memiliki ROA dengan hasil angka positif di 3 tahun terakhir, yang mana lebih baik dibandingkan dua perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan Kalbe Farma Tbk memiliki kinerja keuangan yang baik dengan menghasilkan laba bersih cukup tinggi dari penggunaan total aset perusahaan. Lalu yang ketiga ada return on equity atau ROE. Dapat dilihat bahwa Kalbe Farma Tbk menghasilkan angka positif di 3 tahun terakhir. Sedangkan Indofarma Tbk dan Kimia Farma masih menghasilkan angka negatif yang menunjukkan kurangnya kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal secara efektif demi mendapatkan keuntungan. Lalu yang keempat ada earning per share, di mana berdasarkan tabel di atas, Indofarma dan Kimia Farma mengalami kerugian di tahun 2022. Angka rasio EPS yang negatif menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik, sehingga dapat merusak citra perusahaan di mata para investor dan dapat mengurangi minat untuk berinvestasi. Sedangkan perusahaan Kalbe Farma menghasilkan angka yang positif dan menunjukkan keunggulannya dari dua perusahaan lainnya. Lalu kita lanjut ke perhitungan rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Indofarma menghasilkan rasio yang tertinggi pada 3 tahun terakhir dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Rasio yang tinggi ini mencerminkan bahwa perusahaan ini memiliki risiko keuangan yang tinggi dikarenakan sebagian besar aset perusahaan masih dibiayai oleh hutang. Di sisi lain, Kalbe Farma menjadi perusahaan dengan rasio debt to asset terendah dengan rata-rata 0,18 pada 3 tahun terakhir, menunjukkan perusahaan mereka memiliki efektivitas strategi pendanaan yang baik.
Lalu yang kedua ada time interest earned, di mana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kimia Farma memiliki kemampuan untuk menanggung beban bunga dari hutangnya dengan rasio 56,46 pada tahun 2021. Sedangkan data yang mendukung untuk perhitungan rasio Indofarma tidak tersedia atau tidak tercantum pada laporan perusahaan. Lalu kita lanjut ke bab 4, analisis DuPont. Dari DuPont chart PT Kimia Farma tahun 2022, dapat dilihat bahwa PT Kimia Farma pada tahun 2022 mendapatkan net profit sebesar 1.000.000,4,9, di mana hal tersebut berdampak cukup signifikan terhadap ROE dari perusahaan ini sendiri. Sedangkan untuk aset yang mereka miliki totalnya mencapai 19 triliun 437, sehingga hal ini dapat berdampak pada perputaran aset yang dimiliki perusahaan baik dari perhitungan ROA maupun ROE perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Kimia Farma memiliki ROE sebesar 0,0348 pada tahun 2022 yang mengindikasikan perusahaan mampu dalam memanfaatkan modal secara efektif demi mendapatkan keuntungan. Lalu kita lanjut pada analisis DuPont perusahaan Indofarma, di mana pada tahun 2022 ini Indofarma mendapatkan net profit sebesar 43 triliun, di mana hal tersebut berdampak cukup signifikan terhadap ROE dari perusahaan ini sendiri. Sedangkan untuk aset yang mereka miliki totalnya mencapai 21 triliun 628 miliar 21 juta 21 miliar 628, sehingga hal ini dapat berdampak pada perputaran aset yang dimiliki perusahaan baik dari perhitungan ROA maupun ROE perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Kalbe Farma memiliki ROE sebesar 0,9831 pada tahun 2022 yang mengindikasikan perusahaan mampu dalam memanfaatkan modal secara efektif demi mendapatkan keuntungan. Lalu kita lanjut ke perusahaan Kalbe Farma, di mana pada tahun 2022 mereka mendapatkan net profit sebesar 5,091 triliun, di mana hal tersebut memiliki dampak cukup signifikan terhadap ROE dari perusahaan ini sendiri. Sedangkan untuk aset yang mereka miliki totalnya mencapai 281 miliar 390, sehingga hal ini dapat berdampak pada perputaran aset yang dimiliki perusahaan baik dari perhitungan ROA maupun ROE perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Kalbe Farma ini memiliki ROE sebesar 58,961 pada tahun 2022 yang mengindikasikan perusahaan mampu dalam memanfaatkan modal secara efektif demi mendapatkan keuntungan. Lalu yang bab 5, perhitungan EVA dan MVA akan dilanjutkan teman saya, Risma. Oke, selanjutnya ada MFA. Di sini Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 55% pada periode 2021 sampai 2022. Penurunan pada 55% bisa disebabkan oleh nilai perusahaan yang menurun sekaligus harga saham yang sedang turun dari 2,430 menjadi 1,085. Lalu pada perusahaan Kalbe Farma pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 97 miliar 968. Nilai MFA yang positif mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan ekspektasi positif investor terhadap masa depan. Next. Lalu nilai MFA pada perusahaan Indofarma pada tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai MFA perusahaan adalah 309
657 MFA yang positif mengidentifikasikan bahwa nilai pasa perusahaan melebihi nilai bukunya, menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan ekspektasi investor yang positif terhadap masa depan perusahaan. Next. Berikutnya nilai EFA. Nah, di sini pada nilai EFA pada perusahaan kimia farma dapat dilihat dari tabel di atas. Diketahui bahwa pada tahun 2020 memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dengan selisih yang sangat besar antara tahun 2020 dengan 2021, yakni mencapai minus 6.890 yang merupakan angka cukup besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang salah satunya menurunnya laba operasional bersih setelah pajak pada tahun 2021. Next. Nilai EFA pada perusahaan kabel farma dapat dilihat dari tabel di atas. Diketahui bahwa pada tahun 2021 memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dengan selisih yang sangat besar dari pada tahun 2020, yakni mencapai 33.912 juta. Hal ini disebabkan oleh berubahnya komponen-komponen EFA yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan dalam hal kinerja yang dapat dilakukan perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada nilai EFA pada perusahaan Indofarma. Dapat dilihat dari tabel di atas. Diketahui bahwa pada tahun 2020 memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dengan selisih yang sangat besar antara tahun 2020 dengan tahun 2021, yakni mencapai minus 2.855.000 juta. Terlihat bahwa nilai EFA pada perusahaan Indofarma mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020. Next. Lalu Terakhir rekomendasi. Next. Yang pertama perusahaan PT Kimia Farma yang ininya memperketat kebijakan kredit dan menawarkan diskon pembayaran awal kepada pelanggan untuk meningkatkan efisiensi penagih piutang. Next. Untuk Kalbe Farma, salah satunya meningkatkan efisiensi penagih piutang